Normalisasikan acara pakai MC walaupun pesta di kampung. Hai, aku Bunga, MC panggilan yang tinggal di kampung. Hidup di kampung gak jarang kita dengar beberapa kritik dan komentar. Misalnya Bunga nih ketika nge-MC, gak sedikit klien-klien Bunga yang galau urusan MC. Ya, karena di kampung tuh masih sangat jarang sekali acara pakai MC. Oke, kalau sekarang akad nikah udah mulai sering nih. Tapi kalau pesta memang masih sangat jarang. Ini nih yang buat galau para pengantin. Ketika mereka menginginkan acara mereka yang sekali seumur hidup dapat berjalan sesuai harapan dan impian mereka. Ya, tahu sendiri lah ya pernikahan Gen Z sekarang gimana. Banyak rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh pengantin supaya lebih seru dan acara juga menarik. Mereka udah niat nih pakai MC. Tapi terkadang lingkungan mereka seperti orang tua, keluarga, tetangga nggak mendukung untuk itu. Beberapa komentar nyampe di telinga mereka hingga kadang membuat mental mereka itu down. Alah, ngapain pakai MC? Orang pesta di kampung aja kok. Eits, apa nggak pengen ada momen sungkeman yang dipandu oleh MC agar acara lebih haru. Ketika sesi foto atau sesi tepung tawar begini, seringkali terjadi anggota keluarga itu ngilang. Disinilah tugas MC untuk memanggil satu persatu. Dijamin gak ada lagi tuh yang malu-malu buat maju. Apa nggak pengen ada momen kirap pengantin seperti ini? Pengantin udah dandan cantik dengan pilihan MUA terbaiknya, harus kita meriahkan dan kita sambut layaknya raja dan ratu sehari. Dan tentunya peran kedua orang tua di sini juga kita istimewakan. Apalagi kalau pengantin sudah punya tim bridesmaid. Jadi harus benar-benar kita manfaatin. Ketika ada MC, mereka pun gak bingung. Coba kalau gak ada MC, ujung-ujungnya mereka cuma foto-foto, duduk-duduk, paling banter jaga meja hidangan. Nah, mengantarkan sahabatnya menikah, tentunya banyak pesan yang ingin mereka sampaikan. Kalau gak ada MC, mereka pasti bakal bingung dan malu untuk mengutarakannya. Kalau dipandu oleh MC gini, tentunya mereka lebih bebas, lebih pede, dan lebih terasa momennya. Contohnya kakak ini nih. Kebetulan beliau adalah teman yang paling deket sama pengantin wanita. Nah, ketika mengucapkan kata-kata selamat, bahkan menceritakan beberapa kenangan ketika mereka masih sekolah. Mengalir deras air matanya, nular ke teman-temannya, bahkan ke tamu undangan juga. Momennya dapet kan? Oke, lanjut. Gen Z nggak absen sama yang namanya konten. Kadang mereka mau tiktokan, ngomong ke fotografernya itu malu. Nah, kalau ada MC mereka kan tinggal ngomong. Bisa juga sekalian kita sambungkan ke keyboard. Jadilah tiktokan bareng. Kalau tadi harunya udah dapet, hebohnya juga harus dapet. Sahabat-sahabat terbaik pengantin, mereka juga nggak mau melewatkan momen flash mob. Udah disiapkan nih sama mereka sapu, sabun, keranjang, bakul, dan alat-alat dapur lainnya untuk momen seru-seruan kayak gini. Kalau ada MC, mereka mau meluangkan segala idenya kan enak. Tinggal ngadu, tinggal ngomong. Bahkan sebelum hari H udah kita bicarain. Kak, kami tim bridesmaid ada mau ngasih kejutan kayak gini loh kak ke pengantin. Kak, kami juga mau ada acara kayak gini. Kak, nanti lagunya ini ya. Kalau nggak ada MC mau ngomong ke siapa? Alhamdulillah kalau dapat tim keyboard yang biduannya itu mendukung, yang rame, yang heboh, yang mau bantu. Kalau enggak, apa nggak bingung? Begitu juga dengan keluarga. Kalau ada yang ingin disampaikan, tinggal ngomong ke MC. Contoh kecilnya, dek umumkanlah dek ini dek. Dek kami keluarga besan mau ada yang disampaikan. Tinggal datangi MC aja kan. Oke, lanjut. Pengantin ingin suasana pestanya lebih hidup dengan permintaan gamenya. Kalau nggak ada MC, siapa yang mau memimpin? Bahkan ketika ada MC, teman-teman bridesmaid yang pendiam pun kita upayakan jadi heboh kayak gini. Gak ada di sini malu-malu. Karena ini momennya adalah pesta. Ya mari kita sama-sama berbahagia. Dan pastinya ini di kampung masih sangat jarang. Dan sejujurnya kita masyarakat di kampung tuh seneng kalau ada kayak gini. Tapi kenapa mesti dinyinyirin? Kenapa mesti dikomentari yang gak baik? Kalaupun ada sesi game, itu bukan hanya untuk tim bridesmaid doang kok. Bebas, ibu-ibu rewang pun kalau mau ikut hayu. Karena tentunya pengantin udah menyediakan hadiah di hari bahagianya untuk yang menang. Kalau ada MC nanti biduannya nggak nyanyi-nyanyi. Enggak sayang, enggak. Bukan berarti karena ada MC teruslah mikrofon itu dipegang dari pagi sampai sore. Keyboard tetap main kok, biduan tetap nyanyi. Bahkan ada pemikiran yang beranggapan kalau pakai MC itu hanya untuk pesta di gedung atau di kota. Enggak sayang, mari normalisasikan. Walaupun kita di kampung, kita bisa tetap punya acara yang heboh, seru, meriah, nggak kalah sama yang di sana. Pakai MC bukan berarti karena gengsi. Pakai MC bukan berarti pengantin sok kaya raya
atau sok pejabat, ya itulah faktanya ada pemikiran yang seperti itu. Padahal ya emang udah zamannya sekarang gini. Kalau emang dulu nggak ada kayak gini, harusnya kita bersyukur. Di zamannya adik-adik kita, zamannya anak-anak kita, ternyata pesta di kampung bisa seseru dan sehidup ini. Jadi bukan sekedar datang, makan, foto dengan pengantin, dengarkan keyboard, selesai. Oke lanjut, ini juga momen yang gak kalah penting ketika resepsi pernikahan, yaitu lempar bunga. Pasti ada kebahagiaan dan kebanggaan sendiri bagi kedua mempelai ketika ada momen lempar bunga ini. Begitu juga dengan para teman-teman, bridesmaid, tamu undangan. Pasti ada rasa bahagia ketika momen rebutan bunga. Apalagi bagi yang mendapatkannya, plus dapat hadiah dari kedua mempelai. Begitu juga dengan pihak vendor. Pasti bahagia karena satu persatu disebut ketika closing MC. Mulai dari MUA, fotografer, dekorasi, henna, dan juga sound system. Dan tentunya momen joget bareng, nortor bareng biduan ini akan semakin seru dan meriah. Ya, pada intinya Bunga hanya berpesan, please normalisasikan acara apapun pakai MC, walaupun di kampung. Dan Bunga sebagai warga yang hidup di kampung, di sini Bunga siap hadir untuk membantu dan meramaikan acara kalian. Bye-bye!